Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Prodi PGMI kelas 4C. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif karena dalam perwujudannya keterampilan berbicara menghasilkan berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa, yakni dalam bentuk lisan. Tarigan menyatakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengar. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible, dan yang kelihatan, visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Dalam jurnal Abdurrahman yang berjudul Using the Think Fair-Share Strategy to Improve Students pada tahun 2015, speaking is defined as an interactive process, constructing meaning that involves producing, receiving, and processing information orally using organ of speech, yang artinya berbicara didefinisikan sebagai proses interaktif yang membangun makna yang melibatkan produksi, penerimaan, dan memproses informasi secara lisan menggunakan organ bicara. Keterampilan berbicara pada anak menurut Hartlock dalam buku Lilis harus didukung dengan pembendaharaan kata atau kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa. Prinsip umum terjadinya kegiatan berbicara. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, menggunakan satu bahasa yang dipahami bersama. Yang ketiga, membahas topik yang umum. Yang keempat, adanya pertukaran posisi atau pembicara bertukar dengan penyimak, begitupun sebaliknya. Yang kelima, terjadi timbal balik atau interaksi. Yang keenam, menggunakan suara atau bunyi bahasa. Yang ketujuh, ada fakta dan opini. Dan yang terakhir, terjadi saat itu juga. Membahas berbicara sebagai keterampilan berbahasa berarti kita akan menelisik hubungan komponen keterampilan berbahasa sebagai satu kesatuan yang utuh. Berikut gambaran ringkas mengenai tahap sekaligus hubungan setiap komponen keterampilan berbahasa dalam buku Keterampilan Berbicara karya Elvi Susanti. Tahap pertama, kita mempelajari bahasa dengan menyimak lingkungan. Segala ujaran atau percakapan yang terjadi di lingkungan akan terekam dan diingat di dalam memori otak kita. Tahap kedua, kita akan berusaha meniru ujaran-ujaran yang didengarnya dengan berceloteh atau berbicara. Tahap yang ketiga, yaitu membaca. Pada proses ini, keterampilan berbicara sangat berpengaruh pada kemampuan membaca. Hal tersebut dikarenakan kita tidak akan bisa membaca sebuah kata jika kita sendiri tidak mengetahui bagaimana cara mengujarkannya dengan benar. Tahap yang terakhir, tahap keempat, menulis. Kita sudah bisa menuliskan susunan ide-ide kita sendiri berdasarkan hasil simakan kita yang kemudian diseleksi dari hasil bacaan kita. Berdasarkan hal tersebut, maka berbicara sebagai keterampilan berbahasa adalah modal bagi seseorang untuk mengoptimalkan dirinya dalam memanfaatkan bahasa. Menurut Hages, tujuan utama berbicara adalah terampil secara lisan dalam mengungkapkan ide dengan benar, tepat, dan beralasan, tetapi tidak terlalu banyak keraguan. Tujuan keterampilan berbicara di SD dibagi atas kelas rendah dan kelas tinggi. Tujuan keterampilan berbicara siswa di kelas rendah antara lain melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan membiasakan siswa untuk bertanya. Keterampilan berbicara di kelas tinggi bertujuan untuk memupuk keberanian siswa, menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa menyanggah atau menolak pendapat orang lain, melatih siswa berpikir logis dan kritis, dan melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Dapat diperoleh gambaran bahwa jika siswa dapat melakukan tujuan-tujuan tersebut, kedepannya siswa dapat melakukan berbagai macam tujuan berbicara, yaitu berbicara untuk menghibur,
menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan sesuai dengan tujuan orang berbicara. Nah, selanjutnya ada poin B yang bertema tentang arah atau orientasi pembelajaran berbicara. Yang pertama, pembelajaran berbicara tentunya harus dirancang untuk memberikan pengalaman. Yang kedua, melalui interaksi, baik interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, maupun interaksi siswa dengan lingkungannya. Dengan interaksi ini, siswa akan mampu berkomunikasi dengan baik tentunya. Adapun ciri-ciri kemahiran berbicara, yang pertama, siswa mampu menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan penolakan terhadap ide atau gagasan. Yang ketiga, siswa mampu menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Adapun tujuan pembelajaran berbicara, yang pertama, membangun keterampilan berbicara. Yang kedua, sebuah proses belajar mengajar yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, agar siswa memahami dan menerapkan bentuk-bentuk tindak perbuatan berbahasa yang berhubungan dengan aspek intelektual, informasi faktual, maupun sikap emosi. Faktor-faktor berbicara. Jika seseorang ingin mahir berbicara, maka faktor-faktor berikut harus dikuasai. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi ujaran dengan benar. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan bahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, kemampuan memahami informasi secara tepat, efektif, dan kreatif. Yang keempat, ada mempunyai rasa kepemimpinan dan sikap untuk berbicara. Dalam teori komunikasi, dikatakan bahwa dalam proses komunikasi ada unsur-unsur tertentu yang dianggap esensial, yakni yang pertama ada kode, artinya seperangkat tanda-tanda yang diatur sebelumnya tanpa paksaan alamiah dan secara sewenang-wenangan. Yang kedua, jalur, yakni yang digunakan untuk menyampaikan kode itu. Ini dapat berupa udara, radio, TV, telepon, dan suara manusia. Yang ketiga, proses encoding, yakni proses mengadakan seleksi tanda-tanda mana dalam suatu kode yang akan dimasukkan melalui jalur tertentu. Yang keempat, encoder, yakni alat atau manusia yang melakukan proses encoding. Yang kelima, proses decoding, yakni cara bagaimana tanda-tanda itu didefinisikan dan bagaimana respon menjadi hasilnya. Dalam berbahasa, yang disebut kode ialah bahasa apa yang digunakan. Jalur ialah suara manusia yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang disebut bahasa. Proses encoding ialah proses memilih dan mengatur ide-ide dalam bentuk bahasa. Encoder ialah alat atau orang yang mengerjakan proses encoding itu. Proses decoding ialah proses kebalikan dari encoding sehingga dikerjakan oleh penerima kode, yakni mengidentifikasikan bunyi-bunyi dan mengubahnya menjadi ide-ide atau konsep. Selanjutnya, decoder ialah orang yang menerima kode itu. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali poin C yang bertemakan kondisi pembelajaran berbicara saat ini. Berbicara merupakan suatu keterampilan. Keterampilan tidak akan berkembang apabila tidak dilatih secara terus-menerus, di mana keterampilan berbicara ini merupakan suatu keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai dengan baik. Tentunya kita adalah makhluk sosial yang dituntut untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesama.
Nah, apabila seseorang mahir dalam berbicara atau komunikasi dengan baik, umumnya dia akan merasa percaya diri, berani, tampil di depan masyarakat, dan dapat mempengaruhi orang lain. Pada saat ini, di mana kita menyesuaikan kembali yang tadinya banyak beraktivitas di rumah saat COVID-19 dan jarang berinteraksi dengan orang lain, hingga sekarang kita mulai beraktivitas seperti biasa, seperti bersekolah, kerja, dan lainnya, yang membuat kita berbicara dan berkomunikasi kembali dengan banyak orang. Hal ini pastinya membuat siswa maupun kita sebagai orang dewasa sekalipun memiliki kesulitan dalam berbicara. Karena hal ini, kami menyimpulkan beberapa permasalahan berbicara dan upaya dalam menanganinya. Permasalahan keterampilan berbicara disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya siswa dalam menggunakan bahasa dan berkomunikasi. Yang kedua, siswa tidak berani mengeluarkan pendapat sendiri, malu berbicara di depan kelas, grogi, suara sangat lirih, dan tersendat-sendat. Yang ketiga, pencapaian nilai keterampilan berbicara siswa belum memenuhi target KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal yang dipersyaratkan oleh sekolah. Yang keempat, siswa malu dan ragu-ragu saat mengungkapkan gagasan dan ide mereka. Yang kelima, siswa lebih sering menggunakan bahasa daerah. 6. Siswa tidak percaya diri saat berbicara, pelafalan yang kurang jelas, berbicara kurang lancar, kosakata yang masih terbatas. 7. Siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam keterampilan berbicara. Kedelapan, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru sebagai pusat pembelajaran bagi siswa. 9. Guru mengalami kesulitan untuk menemukan alternatif metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan keterampilan berbicara kepada siswa selain buku teks bahasa Indonesia yang biasa dipergunakannya. 10. Siswa belum dapat menggunakan struktur kalimat dengan benar. Nah, selanjutnya ada sejumlah metode yang dapat digunakan dalam pengajaran berbicara menurut Tarigan. Yang pertama ada ulang ucap, di mana seorang guru menyampaikan dan siswa mengikuti apa yang diucapkan guru. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Doa wudhu saat membasuh telapak tangan. Doa wudhu saat membasuh telapak tangan. Allahumma Fajiyadaya Mimma asika Kulliha. Lalu nomor 2, lihat ucapkan, di mana seorang guru memperlihatkan kepada siswa benda-benda tertentu, kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut. Tentunya, benda yang dipilih oleh guru harus disesuaikan dengan lingkungan siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Teknik ini digunakan untuk memancing siswa yang susah atau malu berbicara. Tentunya, pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa. Contoh, seorang guru memberikan pertanyaan, sebutkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Anak pun dapat menjawab, ada 6 rukun di dalam sholat. Lalu ke-6-6-nya dia sebutkan. Seperti itu. Yang keempat, melanjutkan. Artinya, guru menyampaikan cerita sederhana dan siswa melanjutkan cerita yang disampaikan guru. Yang terakhir ada reka gambar, di mana guru memberikan potongan gambar dan siswa diminta untuk menyusunnya. Selanjutnya, siswa menceritakan sebuah cerita berdasarkan gambar yang disusunnya. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran hari ini bisa teman-teman lihat dari flyer berikut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum menutup, izinkan saya